Dosen ganteng itu suamiku. Part 40. Kekuatan cinta. Hati siapa yang tidak hancur melihat suami tercinta bermesraan dengan wanita lain? Aku tidak pernah menyangka kalau semua ini terjadi pada rumah tanggaku. Saat ini, aku menyaksikan sendiri kalau Mas Eza lebih menginginkan darah daripada diriku yang sedang mengandung anaknya. Mas Eza telah melupakan istri yang sangat dia cintai, dan kini justru ingin dekat dengan wanita yang selalu mengusik rumah tangga kami. Semua ini terjadi karena ketidakberdayaan Mas Eza. Aku tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba dinyatakan hilang ingatan. Aku tidak percaya melihat kenyataan ini. Dalam hitungan jam saja, Mas Eza berubah menjadi sosok yang tidak aku kenal sama sekali. Sekarang dia bermesraan dengan wanita yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Dara sangat tega mengakui dirinya sebagai tunangan Mas Eza. Entah kenapa tiba-tiba wanita itu yang membawa Mas Eza ke rumah sakit. Kejadian ini seperti ada hubungannya dengan Dara. Aku tidak bermaksud untuk menuduhnya, tetapi dia wanita nekat dan licik. Kamu yang sabar ya nak. Untuk saat ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa demi kebaikan suamimu. Kamu tadi sudah dengar apa yang dokter katakan. Kita tidak boleh memaksa agar dia mengingat semuanya. Mama mertua menenangkanku. Iya mah, Bunga akan berusaha tegar demi Mas Eza. Aku berusaha kuat, tetapi hati ini sakit. Mama benci lihat wanita itu. Bisa-bisanya dia mengaku sebagai tunangan Eza. Mama mertua tampak kesal, menunjuk ke arah Dara. Sudah lama dia mengusik rumah tangga kami, mah. Dia juga alasan yang membuat Bunga marah saat itu, hingga Bunga membenci Mas Eza. Aku kembali mengingat saat Dara memeluk Mas Eza kala itu, hingga membuatku marah dan tidak mempercayainya. Ternyata ada wanita sejahat itu ya. Mama mertua pun menggeleng. Sebelumnya, dia pernah jadi istri simpanan, mah. Perebut suami orang. Setelah ketahuan, akhirnya mereka berpisah. Aku menceritakan apa yang aku tahu tentang Dara. Benar-benar tega ya. Sekarang targetnya suami kamu. Mama gak akan biarkan hal itu terjadi. Kita harus percaya kalau suami kamu pasti akan segera mengingat siapa pasangannya sebenarnya. Aku merasa sedikit tenang mendengar ucapan mama mertua. Untuk saat ini, aku hanya bisa berusaha kuat agar dapat memendam rasa amarah melihat apa yang Dara lakukan terhadap Mas Eza. Wanita itu menggenggam tangan suamiku tercinta sambil melihat ke arahku dengan senyuman. Entah apa yang Dara pikirkan sekarang. Kejadian ini benar-benar membuat hatiku sakit dan perih. Kasih sayang Mas Eza masih terasa saat tadi pagi berpamitan hendak ke kantor. Dia penuh dengan kelembutan, seperti biasa selalu mencium kening dan perutku. Namun, saat ini dia berada di samping wanita lain. Papa kerja dulu ya nak. Kata-kata rutinitas itu yang selalu Mas Eza ucapkan setiap hendak ke kantor sambil mengusap perutku, seperti yang dia lakukan tadi pagi. Akan tetapi, saat ini di depan mataku, Mas Eza sama sekali tidak mengenali diriku. Dia justru lebih percaya kepada wanita kejam dan tidak memiliki perasaan. Walaupun dia melakukan itu di luar kesadarannya. Apapun alasannya, hati ini tetap perih, seperti dicabik-cabik sembilu yang sangat tajam. Bagaimana mungkin aku akan sanggup menyaksikan calon ayah dari anakku bermesraan dengan wanita lain? Mungkin lebih baik aku keluar dari ruangan ini. Setelah beberapa hari kemudian, Mas Eza kembali ke rumah orang tuanya. Aku tidak terima ketika Dara juga turut mendampinginya. Tetapi aku hanya bisa diam demi kesehatannya. Mama mertua selalu menenangkan aku agar tetap kuat dan tegar. Kamu tinggal di sini juga? Tanya Mas Eza kepadaku. Dada ini terasa sesak mendengar pertanyaan itu. Iya mas, aku berusaha tersenyum.
Sebelum Mas Eza tiba di rumah, Mama mertua meminta Bi Imah memindahkan barang-barangku dari kamarnya ke kamar lain demi kebaikannya. Kami tidak ingin melihat Mas Eza kesakitan saat ingin mencoba mengingat sesuatu. Bunga itu adik sepupu kamu, Nak. Dia sudah Mama anggap seperti anak sendiri. Mama mertua turut menimpali pertanyaan Mas Eza. Suami Bunga kemana, Mah? Sepertinya Bunga lagi hamil ya. Aku hampir pingsan mendengar pertanyaan itu. Suaminya gak bertanggung jawab, sayang. Tiba-tiba Dara membuka suara. Wanita itu menyandarkan kepalanya ke bahu Mas Eza. Itu gak benar, Nak. Suaminya orang baik. Tapi saat ini mereka harus menjaga jarak demi kebaikan bersama. Mama mertua tampak kesal setelah mendengar ucapan Dara. Kamu yang sabar ya, Bunga. Aku terharu mendengar kalimat itu keluar dari mulut Mas Eza. Iya, Mas. Aku pasti tetap sabar demi anak kami. Aku yakin suatu saat kami pasti bersatu kembali. Aku sangat yakin mengatakan hal itu kepada Mas Eza. Aku melihat wajah cemberut Dara. Dia menatapku sangat tajam. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah karena telah melakukan kebohongan terhadap Mas Eza. Ingin rasanya memberikan pelajaran kepada Dara, tetapi niat itu aku urungkan karena mengingat kesehatan Mas Eza. Aku tidak mau jika Mas Eza terlalu banyak berpikir atau mencoba mengingat sesuatu yang membuatnya sakit. Udah sayang, untuk apa peduli sama dia? Biarin aja dia jalani hidup tanpa suaminya. Dara mengusap pipi Mas Eza dengan menunjukkan sikap manja yang membuatku merasa geli. Bisa-bisanya wanita itu melakukan itu kepada laki-laki yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Aku melihat wajah mama mertua tampak mengalami perubahan, seperti sedang marah. Aku menggenggam tangannya agar dapat mengontrol emosi. Aku berusaha tersenyum kepada mama mertua untuk memberikan isyarat. Aku tahu bahwa apa yang kami lakukan ini sangat berat. Harus tetap diam dengan kebohongan Dara agar tidak menyakiti Mas Eza. Mama mertua tidak tahu kalau aku juga terpaksa pura-pura kuat melihat kemesraan Mas Eza dengan wanita jahat itu. Oh ya, aku mau nanya kamu. Mas Eza tampak serius melihat Dara. Mau nanya apa, sayang? Dara bersikap manja di depan Mas Eza. Apa kita saling mencintai? Entah kenapa, aku merasa senang mendengar pertanyaan yang Mas Eza lontarkan kepada Dara. Pasti dong, sayang. Kamu sangat mencintaiku sampai akhirnya memintaku bertunangan denganmu. Aku muak mendengar jawaban yang Dara berikan. Tapi kenapa aku tidak merasakan sesuatu saat berada di dekatmu? Ingin rasanya mengatakan kepada Mas Eza kalau Dara bukan siapa-siapa dalam hidupnya. Mungkin karena kamu belum pulih total, sayang. Dara memberikan alasan dengan kebohongan. Tiba-tiba Mas Eza melihat ke arahku. Hati ini ingin menangis karena membayangkan kekuatan cinta yang dia miliki. Biasanya dia bersikap mesra kepadaku sebelum ingatannya bermasalah seperti sekarang ini. Namun kenyataannya sekarang dia justru berada di dekat Dara. Kandungan kamu udah berapa bulan, Bunga? Mas Eza benar-benar bertanya kepadaku, padahal aku sedang mengandung anaknya. Mau masuk 6 bulan, Mas. Aku terharu dengan sikap yang dia tunjukkan. Entah kenapa, aku merasa sangat dekat denganmu. Apakah itu benar? Mas Eza kembali bertanya. Tiba-tiba, Dara yang memberikan jawaban. Pasti dong, sayang. Dia adik sepupu kamu. Mungkin dari kecil kalian udah saling kenal. Tapi yang kurasakan ini beda. Mas Eza tampak bingung dengan menunjukkan dahinya yang mengerut. Kenapa kamu sibuk ngurusin dia daripada tunanganmu sendiri? Dara merangkul lengan Mas Eza. Maaf kalau kamu tersinggung. Aku hanya mengatakan apa yang kurasakan. Walaupun saat ini Mas Eza tidak mengingatku, tetapi kekuatan cinta yang dia miliki
mampu membuat dirinya bersikap peduli dan perhatian kepadaku. Aku dan mama mertua saling berpandangan, lalu kami pun tersenyum. Aku merasa sedikit lega. Cepat pulih, Mas Eza. Aku merindukanmu. Aku ingin kembali berada dalam dekapanmu. Aku sangat mencintaimu. Semoga kita secepatnya bersatu lagi, menjadi pasangan yang harmonis. Kapan Eza kembali akan mengingat istrinya?